Selamat pagi pemirsa Indonesia semuanya. Semoga kita semua selalu dalam semangat pagi walaupun cuaca sudah matahari di atas kepala kita. Telah hadir di studio pria pujaan istrinya, pujaan istrinya Pak, iya dong, jangan salah dong. Kan? Bapak Petrus Irianto Herwono, benar kan? Yes, saya ngejanya, betul. Karena saya udah baca dari Gea tadi kan namanya. Beliau adalah pimpinan perusahaan dari PT DEP. DEP ini nama perusahaan atau nama singkatan nih Pak? DEP itu kalau nama perusahaannya Duta Elok Persada. Iya. Tapi kalau nama singkatannya itu diambil dari Diana. Nama pemegang sahamnya. D. Diana. E. Elizabeth. P. Petrus. Nggak mau rugi banget ya Pak? Takutnya diaku perusahaannya, jadi harus disingkat gitu ya Pak? Bukan, maksudnya kalau kita 3 berarti kita harus 3 in 1. Wah. Satu misalkan diri jadi the. Oh iya juga. Benar, kalau benar. misalkan diri dari DP. Iya. Nah, kan gak enak. Iya, jadi DP, Perusahaan Down Payment Indonesia. Nah, gimana tuh Pak? Kan? itu dia. Luar biasa. Senang sekali Pak Petrus kehadirannya di podcast Blak-Blakan bersama Apli. Sesuai judul Pak, apapun yang Bapak sampaikan, Bapak harus blak-blakan ke Jadi saya. Gak ada yang di off the record ya? Gak ada yang off the record Pak. Ya kalau di polisi itu harus bicara sesuai kenyataan, fakta dan bukti gitu kan. Karena ini bukan di kepolisian, saya cuma minta Bapak blak-blakan. Jawabannya jangan diumpet-umpetin. Tapi gak dipanggil kan nanti kan? Enggak Pak, nanti yang manggil saya Pak. Pak Petrus gitu. Nanti salah ngomong dipanggil lagi? Enggak. Nah, enggak ya? Ada 3 poin yang akan saya tanyakan. Pertama tentang kehidupan pribadi Bapak. Wah ini yang bahaya nih. Nah, kedua tentang bisnis Bapak. Ketiga tentang Bapak Dwi Apli. Jadi ada 3 Pak ya. Jadi nggak usah deg-degan Pak, santai aja. Okay. Ini bukan di pengadilan dan Bapak bukan lagi CBAP loh. Ini kita lagi podcast santai gitu loh Pak. Ini kayak panggilan somasi saya. Enggak Pak, aman. Dan perlu diketahui pemirsa semuanya, selama podcast berlangsung dari mulai episode pertama sampai sekarang, kami semua tidak menggunakan masker. Kenapa? Karena semua yang hadir di sini untuk krunya bahkan narasumber itu wajib antigen 1 hari before. Ya, jadi pertama kalau kita pakai masker mungkin kurang jelas suaranya, ya. Terus kemudian kita juga sudah social distancing, ya, sudah hasilnya. Udah ada jarak. Bapak positif negatif antigennya? Negatif dong. Oh negatif ya, kalau positif Bapak nggak di sini ya? Saya kira Bapak mau jawab positif. Enggak kok, saya nggak berbuat apa-apa. Oke Pak Petrus, senang sekali Bapak bisa hadir Ya, di sini gitu ya, membawa ibu-ibu yang cantik di depan kita, Bu Diana dan Bu Elizabeth, gitu ya. Kostumnya hitam-hitam juga gitu kan. Mungkin lain kali saya harus wawancara Bu Diana sama Bu Elizabeth kali Pak. Silahkan ya? monggo. Ini harus nanti saya bilang sama adminnya podcast nih. Atau harus diundang, jangan curang gitu kan. Pak Petrus lagi. Saya terlalu sering ketemu jadi kadang suka bosen gitu ya Pak. Betul. Tapi untungnya Bapak tidak membosankan kok Pak. Aduh alhamdulillah. Bapak tuh orangnya fotogenik. Terus Bapak tuh baby face. Ini ada maunya, bentar lagi minta plum nih. Bapak tahu aja plum saya udah habis gitu kan. Bapak udah keluarga? Sudah. Istri berapa Pak? Kalau boleh tahu? Sampai hari ini sih 1 ya. Istri 1. Mungkin ada yang disimpan di mana gitu? Belum di-planningkan tuh. Belum di-planningkan, alhamdulillah masih lempeng ya Pak ya? Tapi belum tentu juga ya. Karena belum di-planningkan kan. Oh belum di-planningkan. Semoga istrinya Pak Petrus menonton acara ini. Putra putri udah berapa Pak? Putra putri anak saya 1. Anak saya 1. Pria. Baru 1 Pak? 1 ya. Kok bisa baru 1? Bapak usia berapa kok? Anak baru 1 Pak? Saya kan kawin udah lama Ibu. Oh saya kan nikah udah lama. Sekarang kan Ibu lihat saya udah gede begini. Oh enggak lah Pak, masih besar saya Pak, tenang aja. Oh baru 1 anak Pak, putra? 1 putra, dokter gigi. Oh dokter gigi, enak dong Pak kalau ada masalah sama gigi tinggal telepon anak. Boleh silakan. Kliniknya ada di Pondok Indah. Oh deket lagi. Dekat sekali di Kartika Utama. Waduh malah deket lagi tuh dekat Pak. sekali dengan sini, selatan kan. Oh iya, jadi anak cuma baru 1? Sama yang ini Pak?
Sementara sama ini. Sementara sama yang ini baru satu gitu. Ada rencana Pak mungkin? Kalau seandainya produksi masih kuat sih. Asik, luar biasa. Kita tuh hidup harus pakai motonya Alfamart dan Indomart Pak. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Mohon maaf ibu-ibu yang menyaksikan. Aduh. Ini bercanda lu ya, nggak beneran ya. Ini bercanda ini bukan kan moto bukan kan. Iya. Harus ngomong harus bener-beneran kan. Betul. Jadi nggak ada yang bohong kan. Tapi kalau saya ngeliat Bapak mah kayaknya perfect figure lah Pak, nggak mungkin gimana-gimana. Kita cuma bercanda doang ya Pak ya. Amin. Semoga amin, ya Pak. Amin. Saya pengen tahu nih Pak, Bapak nih kalau saya lihat nih luar biasa necis sekali kan. Dari sepatu, rambut, kacamata, serba mengkilat gitu Pak. Mengkilat. Apa memang hari-hari seperti ini Pak? Hari-hari saya memang seneng kerapian ya. Okay. Saya seneng kerapian karena bisnis kita itu bisnis yang harus ketemu banyak orang. Betul. Jadi mau nggak mau performa kita, penampilan kita itu harus dijaga. Karena apa yang kita pakai itu kan pasti mewakili image perusahaan. Betul banget, setuju kalau itu Mas, saya setuju. Ada hobi Pak mungkin yang... Hobi saya yang pertama mancing. Mancing keributan, mancing apa ini kan harus jelas nih. Mancing ikan lah di laut lah. Mancing ikan. Mancing ikan di laut. Kalau seandainya hari libur, pas kebetulan nggak di luar kota, pasti saya ambil boat langsung pergi ke laut. Mancing? Mancing. Oh, cuma mancing, hobi yang lain nggak ada? Satu mancing. Memancing ikan ya Pak, kalau ditanya hobi, ya, Papa itu hobinya apa? Memancing ikan. Karena kalau Bapak bilang hobinya apa? Memancing titik, itu juga bisa memancing keributan, bisa loh Pak. Memancing kemarahan. Prasangka buruk. Itu Pak. Jadi memancing ikan. Memancing ikan. Hobi lain Pak? Memancing ikan, hobi yang lain. Mungkin shopping atau hobi beternak ikan. Beternak ikan. Jadi semuanya ikan semua. Beternak saya memancing ikan. Saya ambil dari laut. Terus diternak. Dibagi-bagikan, dimakan. Tapi saya pun juga berternak ikan. Dan kebetulan sekarang ini lagi mencoba hobi baru. Berternak ikan lele. Oh oke. Ikan lele. Jadi tempatnya airnya ikan lele. Atasnya saya kasih tanaman hidroponik. Oh di daerah mana Pak? Di dekat rumah juga. Oh di dekat rumah? Iya dekat rumah juga. Hanya beda blok saja. Oh hanya beda kenapa blok Pak? Saja. Bapak tuh hobi bermain air? Karena air kalau kena muka kan menyegarkan. Oh gitu. Iya. Tapi kalau air ikan kena muka bau amis Pak. Bukan menyegarkan. Tapi menyegarkannya tetap lah. Semang segar bau amis. Oke. Jadi hobi memancing ikan, kemudian hobinya ternak ikan. Hobinya kok unik ya Pak ya? Tapi saya bingung loh. Orang-orang APRI yang saya jadikan narasumber dari pertama itu hobinya unik-unik. Ada yang miara kuda, jual beli kuda gitu kan. Ada yang hobi membaca buku tabungan, saya hobinya itu Pak. Kemudian ada lagi yang hobinya apa, Pak Joko tuh hobinya memotret, fotografi dia kan senang. Kalau Pak Petrus memancing ikan dan beternak ikan. Pakani kuda ya? Pakani kuda, bukan? Pakani kuda, ya Pakani hobinya berkuda, lagi belajar jual beli kuda gitu kan. Lengkap. Bisnis gitu. Gede itu. Ya sesuai lah Pak. Sesuai lah ya, ketua umum kita. Iya ketua umum Pak. Kalau Bapak selain urusan ikan apa lagi hobinya Pak? Saya selain itu saya senang Sunday morning ride dengan teman-teman pakai motor. Oh Sunday morning ride. Oh oke ride. Iya keliling-keliling Jakarta. Motor besar Pak? Iya motor Harley. Motor Harley. Ya. Oh Bapak hobinya sama seperti Pak Royce. Pak Roy ya, juga hobinya. Pak Kun juga Harley juga. Iya Pak Kun, Pak Royce. Rudi. Iya Pak Rudi. Pak Rudi. Jangan Bapak anggota IMI nih? Saya anggota HOG. HOG Harley Owners Group. Harley Owners Group. Ya, jadi grup pemilik Harley, chapternya Kelapa Gading, Anak Elang. Anak elang langsung? Anak elang langsung. Wah luar biasa. Anak elang langsung. Saya anak Bapak nih masih generasi milenial kalau gitu Pak. Bukan, udah seusia kita ini kan tenaga itu sudah mulai menurun. Jadi kan harus dilatih kembali kan supaya tetap kuat. Ya itu pakai nunggang Harley. Harley kan berat kan, jadi mau nggak mau kan tenaga harus full kembali kan. Bapak kuat bawa Harley? Kuat lah. Ditaikin kan Pak, bukan Bapak panggul kan? Lah. Tapi tetap aja kalau jatuh nggak bisa bangun juga. Oh iya, pasti butuh orang ya Pak. Hati-hati lah Pak, kalau saya sih cuma pesen.
Oke, sekarang kalau kita udah tahu tentang hobi Bapak, ya udah tahu tentang istri nih Pak sekarang saya pengen tahu. Istri ngedukung karir Bapak nggak sih? Istri? Iya. Ada apa? Mendukung karir Bapak nggak sih? Oh sangat mendukung. Karena saya di multi level marketing itu kan tugasnya pasti keluar kota kan. Istri sangat mendukung sekali. Itu yang saya tanyakan, kalau nggak Pak. mendukung pulang-pulang ditanya lagi. Dari Kamu mana? di sana ngapain aja? Sama siapa? Atau tiap hari di video call kan saya repot. Karena Tapi dia percaya kan dia nggak perlu video call lagi. Oh, iya. Padahal kan ya nggak tahu juga ya. Ini kayaknya istrinya wajib nonton gitu. Tadi ada istrinya takut. Iya, saya nonton aja Pak, jadi nggak usah ada di studio ini. Oh gitu Pak, jadi tuh Nggak, sangat istri saya sangat mendukung sekali. ya. Ya, sangat mendukung sekali. Terus Bapak bikin DEP dengan 2 wanita-wanita cantik juga nggak ada rasa gimana gitu Pak, jealous gitu nggak? Tidak. Oh, Karena istri aman saya pun dengan partner saya pun juga kenal. Oh, oke. Jadi kalau saya berbuat macam-macam pasti dilaporin Oh, sama partner saya. Oh, berarti mata-matanya hati-hati dengan partner Bapak kalau Kan begitu. hari ini juga saya kan dia lagi di mata-matain juga. Wah, itu luar biasa, direkam lagi Pak podcast Direkam, kita kan. di video lagi segala macam. Ya, Waduh, jadi kita celaka belum saya. tayang, istri Bapak udah nonton duluan. Mungkin. Waduh. Tapi nggak boleh kan ya, nggak boleh nonton dulu ya. Nggak boleh nonton dulu Pak. Sebelum ditayangkan sama April resmi gitu kan. Oke. Bapak boleh tayangin di YouTube channel Bapak pribadi, tapi 1 minggu setelah kita tayangkan. Siap. Kalau belum jangan Pak, ntar Bapak saya somasi. Gitu. Tapi istri saya sangat mendukung sekali. Luar biasa. Sangat Anak mendukung. juga bisa sampai Dan jadi dokter gigi. setiap kali aktivitas besar yang kami lakukan di perusahaan, pasti istri saya pun juga hadir. Oh, sangat mensupport ya. Kadang Pasti kan hadir, industri direct selling kita ini kan harus saling support Pak. Karena Yes. di satu sisi kita lihat ya industri ini kan lebih banyak keluar ya, lebih banyak di lapangan gitu kan. Betul. Tapi kalau orang rumah sudah tidak mensupport itu kan Susah itu. pasti bikin pusing kepala gitu ya Kita Pak. kerjanya jadi tanggung, Betul. nggak 100%. Akhirnya nggak totalitas karena pikiran terbagi dua. Di betul, rumah betul, keluarga betul, yang betul. cemburu nanya gitu Betul, kan. betul. Sedangkan harus menghadapi leader gitu kan, harus menghadapi Jadi mitra kalau usaha. di saya hampir leader-leader yang ada di PT Duta Eloksada, istri saya pun juga kenal juga. Dan kadang-kadang mereka bertukar nomor WhatsApp. Oh jadi istri Bapak pun berinteraksi dengan leader-leader Bapak? Yes. Jangan-jangan leader teman-temannya juga? Enggak. Oh gitu. Enggak. Kok enak ya Pak? Partner Bapak kenal istri Bapak, terus leader Bapak kenal istri Bapak juga? Karena slogan kami di DEP ya, DEP ini kami menganut sebuah slogan, it's not just a business but it's a family. Oh. Jadi join di DEP itu kita bukan hanya sekedar melakukan sebuah bisnis, tetapi kita adalah sebuah keluarga. Oke. Jadi kalau sebagai sebuah keluarga wajib saya pikir hukumnya untuk kita satu sama lain saling mengenal. Oh. Bukan hanya saling mengenal, saling mengunjungi juga. Member kadang-kadang kalau datang ke Jakarta juga mampir ke rumah. Oh. Ya mampir ke rumah. Jadi istri saya pun juga kalau pas saya keluar kota, dia ada waktu saya pun ajak, kita pun mampir ke rumah leader juga. Oh Jadi gitu. kita bikin slogan yang benar-benar kita harus terapkan gitu, jangan hanya aja slogan saja. Berarti saya harus mampir ke rumah Bapak nih nanti nih kan? Welcome. Gitu. Welcome. Cuma saya bukan dari luar kota Pak. Tadi kata Bapak dari luar kota aja Udah, boleh kan? mampir Saya di kan? Jakarta Barat, Ibu Jakarta Selatan, kan luar kota. Kita beda wali kota loh. Terserah Bapak aja lah. Susah. Nah Pak, sekarang saya pengen tahu nih bisnis Bapak kan bersama 2 partner Bapak yang cantik ini Pak, perempuan. Leader Bapak tuh rata-rata mitra usaha, bukan leader ya. Mitra usaha Bapak tuh rata-rata perempuan juga atau gimana? Mitra usaha kami awal-awal mungkin 99% wanita. 99% wanita. Awal 2 tahun pertama. Ini kenapa sih Bapak partner wanita, terus leader almost perempuan? Karena produk kami adalah skincare. Oh, Produk oke. kami adalah skincare. Kalau skincare itu kan langsung kalau kita bicara skincare, langsung kita bicara penggunanya adalah wanita. Padahal Oke. skincare bukan hanya buat wanita, kaum pria juga sekarang sudah menggemari skincare. Oke. Kaum metroseksual kan sekarang sudah mulai berdandan dan sebagainya. Jadi 2 tahun pertama itu 99% hampir 100% adalah wanita. Tapi 1 tahun terakhir ini sudah mulai kaum prianya terutama suami-suaminya
ya suami-suami daripada mitra usaha kami sudah mulai mau masuk terlibat di dalam bisnisnya. Usaha ini, mengerjakan bersama-sama dengan istrinya. Oh, berarti udah ada Sudah mulai. Jadi sekarang mungkin sudah. Tapi tetap persentasenya lebih banyak perempuan. Masih kurang lebih 75% lah. 70% dikuasai perempuan. Ya. Tapi sisanya 25%. Berarti ini cuma sebenarnya tapi top leader kami pria. Top leadernya malah pria. Top leadernya pria. Jadi kok bisa, Pak? Kalau kita top 5, top 5, top 1-nya pria, 2, 3, 4, 5-nya wanita. Oh, oke. Jadi kaget saya nih. Iya. 75% perempuan semuanya, tapi top leadernya laki-laki. Pria. Jadi top 5 pertama laki, kedua, ketiga, keempat, kelima perempuan. Oh. Berarti si top leader ini yang laki-laki ini sebenarnya dia baru ya Pak? Baru mengembangkan bisnisnya terus tiba-tiba langsung on the top gitu? Tidak, sama-sama sebenarnya. Oh, oke. Sama-sama memulainya. Tapi karena mungkin pria mempunyai waktu yang lebih banyak, lebih leluasa bergerak ketimbang para ibu rumah tangga, yaitu yang membuat jaringan dia lebih besar daripada jaringan yang wanita. Tapi saat ini tetap di bawahnya si top yang pria itu wanita. Oke. Tetap wanita. Berarti 75% sekarang ini mitra usaha Bapak adalah wanita. Oh, sisanya cuma 25%. 25% pria, tapi topnya adalah pria. Oh, oke. Apa sih produknya yang bisa menarik laki-laki juga ikutan jadi member Bapak tuh apa? Sebenarnya kita ada satu produk namanya Nu Amorea. Ya, Nu Amorea ini produk yang bisa dipakai buat pria dan wanita. Sabun? Bentuknya batang. Iya, sabun batang. Sabun batang. Tapi sabun sama batang beda. Karena kami tidak menyebut produk kami sabun. Tapi? Kami menyebut kami punya ini adalah nutritional bar. Nutritional bar. Jadi batang yang mempunyai khasiat memberikan nutrisi pada kulit. Oh, tapi fungsinya seperti sabun. Kalau buat sabun mandi. Sabun buat mandi. Ini tidak. Ini tidak buat mandi. Ini bisa buat membersihkan muka. Ya. Oh, bisa jadi kayak facial wash. Ya, bisa buat jadi facial wash. Bisa juga untuk facial treatment. Untuk menghilangkan flek, menghilangkan jerawat, menghilangkan komedo, wrinkle, dan lain sebagainya. Bisa menghilangkan mantan nggak? Mantan sebaiknya jangan dihilangkan. Tapi dilempar gitu ya Pak ya? Sebaiknya dikenang saja sebagai kenangan yang asik. Mantan jangan dihilangkan dong. Mantan itu kan bumbu-bumbu yang bisa menyehatkan kita. Asik, luar biasa Pak Petrus ini romantis juga orangnya. Jadi itu bukan sabun. Dan ini produk pertama kami Ibu. Oh, best seller nih Pak? Ini backbone produk kita lah. Oh, oke. Backbone produk kita adalah ini. Jadi ini ada serinya ada 2. Ada beauty bar dan ada beauty plus bar. Jadi bedanya adalah kalau kita usianya masih di bawah 30 tahun, kita pakai yang beauty bar. Kalau kita usianya sudah 35 tahun, kita pakai yang beauty plus bar. Oh, khasiatnya lebih banyak yang plus bar buat usia. Seperti saya. Tergantung usianya saja. Kalau khasiat sama saja. Oh, khasiat sama saja. Jadi yang membedakan kalau kita usia sudah lebih dari 30 tahun kan stem cell kulit atau sel induk kulit kan sudah mulai melemah. Sehingga regenerasi kulit yang setiap 28 hari sekali itu berganti udah mulai jadi 30 hari, udah mulai 2 bulan dan sebagainya. Nah, ini kan harus perlu diremajakan. Oh, jadi menggunakan sabun itu. Di sini ada stem cell-nya. Oh, oke. Terus selain itu besar bentuknya memang kayak sabun batang ya, Pak ya? Kayak sabun batang. Justru kayak sabun hotel malah. Wangi? Ada wangi apel. Iya. Ada wangi apel. Cara pakai cuci tangan yang bersih, gosok. Oh, Mbak, ini kalau buat mandi cepet habis dong, Pak? Buat mandi, kita nggak sarankan mandi langsung dengan digosok seperti kayak sabun biasa. Jadi kita basahkan tangan kita, ya kita ambil sabunnya, kita kucek-kucek, ya kita kucek-kucek sampai ke baru ke badan. 10 sampai 15 kali, belum dulu 15 kali kita tuang air. Kan ini masih berupa busa kan, kita kucek sampai berubah menjadi foam. Oh, baru ke badan. Kalau sabun dikucek-kucek nggak akan bisa menjadi foam, malah cair dia. Ini enggak. Dia kucek sampai jadi foam. Beda foam sama busa kan, kalau busa sabun digini kan jatuh. Kalau foam begitu jadi foam digini nempel. Iya. Nah, foam itu yang lebih pekat juga kan? Foam itu yang kita pakai. Oh, gitu. Foam itu yang kita pakai. Kalau langsung ke kulit nggak disarankan ya? Harus diubah dari busa menjadi foam dulu. Oke.
Luar biasa. Produk lainnya apa Pak? Produk lainnya kita ada sunblock, solar guard. Ya, kita juga ada moist untuk melembabkan. Sunblocknya berapa itu Pak? Buat SPF. Iya, SPF-nya berapa? SPF-nya 20. 20 ya. Berarti kalau buat jet ski harus di double ya Pak? Per 2 jet jam. ski-nya berapa lama dulu? Kalau 1 jam di laut. Kalau kita SPF 20 kan kali 15 300 menit. Ya, 300 menit itu 6 jam. Jet ski masa sampai 6 jam? Enggak sih, paling lama 1 jam biasanya. Cukup ya. Cukup, nggak perlu SPF terlalu besar. Nggak perlu SPF terlalu besar. Bapak ini kayaknya pakar bener, tahu persis ya produknya. Ya iyalah, orang perusahaan yang punya saya gitu kan. Kalau nggak tahu mana laku. Oh, ini Dermalab. Ini produk lokal apa? Kalau kita series ada 2 ya Bu ya. Ada No Amoria series. Ada No Amoria series, ada Dermalab series. No Amoria series sebagian produk kita punya formulanya. Kita bikin di pabrik di Malaysia. Oke. Nah, tapi kalau Dermalab series itu pabrik buatan Amerika. Nama pabriknya McKenna Lab. Kebetulan McKenna Lab itu dimiliki oleh Skin Health Group. Nah, Skin Health Group itu adalah kita punya, jadi PT Duta Elektrosari itu anak perusahaan daripada Skin Health Group. Bisa dibilang itu produk sendiri sebenarnya. Yes, produk sendiri, betul. Pabriknya di Amerika. Pabriknya di Amerika. Oh, nggak jual produk lokal Pak? Sementara ini belum, tapi kami ada memproses satu produk lokal untuk imun. Oh, oke. Untuk imun. Ya, terkait pandemi ya Pak ya. Jadi kalau cuma skincare aja kan rada susah ya. Doakan saja, mungkin awal Mei kita sudah bisa pasarkan. Oh, oke. Produk lokal berarti Bapak bisa membantu UMKM Indonesia loh Pak. Itu luar biasa loh Pak. Oke. Oh, berarti dari produk skincare inilah yang akhirnya memang leader Bapak mayoritas wanita. Itu. Karena mayoritas wanita nggak pernah tergoda Pak sama kehadiran leader. Pasti kan cakep-cakep lah, namanya skincare kan pasti kan mulus-mulus, bening-bening. Pernah tergoda nggak Pak? Saya yang tergoda? Ya Bapak tergoda. Ini pertanyaan yang dijawab salah. Ingat Bapak, belak-belakan. Nggak dijawab menyesatkan. Nah, harus dijawab jelas Pak. Yang namanya tergoda, kalau hanya sekedar tergoda, mengagumi, normal ya? Normal nggak? Enggak. Ya, mengagumi, tapi yang penting tidak memiliki kan? Oke. Romantis kan sekali Bapak kalau ini. kita mengagumi seseorang yang sudah menggunakan produk kita dan menjadi cantik, kan kita harus mengatakan, aduh kamu cantik amat sih. Oh gitu. Kamu halus. Oh gitu. Sekarang sudah glowing. Oh oke. Sambil megang gitu Pak. Kamu mukanya halus, sekarang sudah glowing gitu enggak? Atau cuma ucap doang? Jujur Pak. Tergantung di ruang terbuka, tertutup saja lah. Oke. Saya jadi takut menjadi leader Bapak gitu kan. Oh mukanya halus gitu dipegang. Terus kan oh kulitnya lembut. Kan gitu. kalau muka saya setelah pakai Nu Amoria bagus lu. Muka saya setelah memakai eksfolian kerut-kerutannya sudah hilang lu, pigmennya sudah hilang dan sebagainya. Masa sih halus coba? Oh iya benar halus. Oh gitu. Kan kita hanya baru percaya kalau kita menyentuh kan. Oke. Nah kalau kita nggak setuju cuma lihat doang, siapa tahu tambelan-tambelan sini. Luar biasa Pak Petrus. Jadi harus menyentuh dan merasakan ya Pak ya. Betul dong. Jadi hanya sebatas itu Pak godaannya. Iya, melihat, mendengar dan menyentuh. Mengagumi. Dan mengagumi. Oh oke. Jadi tidak menikmati. Tidak, nggak boleh. Itu. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Bapak belum pernah menikmati affair ya Pak? Tidak boleh, tidak boleh. Di internal belum ya Pak tidak ya? Boleh, tidak boleh. Bapak bicara begini apa karena ada di depan kita ada 2 partner Bapak atau gimana? Saya pikir partner saya ini tahu baiknya saya, jeleknya saya juga. Oh gitu. Jadi apa yang saya ngomong mereka tahu loh ini yang ngomong si Petrus atau si Pedro. Oh gitu. Sekarang Bapak lagi jadi Petrus ya, bukan Pedro ya? Petrus. Oh, oke. Saya punya panggilan baru Pak Pedro. Oke. Oh jadi, karena gini Pak, di industri kita direct selling ini apalagi mayoritas ya mitra Bapak perempuan, itu bohong banget kalau Bapak nggak ada perasaan tergoda. Kita tahu po, mitra MLM itu kan apalagi sudah kelas leader itu kan skincare tuh pasti glowing, pasti cantik, pasti luar biasa. Itu kan akan ada apa sih ngelihat, aduh bahagia gitu loh Pak. Kita mensukseskan orang lain gitu. Betul. Kan. Kamu sukses ya, kulit kamu jadi mulus, jadi cantik gitu kan.
Apa tidak ada rasa ingin memiliki atau apa? Oh, nggak boleh dong. Itu Nggak boleh. Atau mungkin leader Bapak ingin memiliki Bapak, ada nggak seperti itu? Tergantung kita menjawabnya gimana gitu. Ya. Saya pikir saling Pedro, jawablah pertanyaanku Pedro. Saling menyukai itu sebuah hal yang manusiawi. Oke. Tapi kalau mulai mempunyai keinginan memiliki, itu sudah tidak manusiawi lagi. Oh, jadi bisa saya ambil kesimpulan pernah saling menyukai, tapi tidak ingin dimiliki dan tidak ingin memiliki. Nah, Ini Pedro apa Petrus nih jawab nih? tengah-tengah ini. Tengah-tengah ya. Gray area ini. Oke, antara Pedro dan Petrus ada Pepen kayaknya. Atau Petruk. Omset Pak sekarang nih. Aduh, Omset perusahaan Bapak ini gitu ya. Si leader yang biasa. Yang leader nomor 1 ini zero-zeroan Bapak nih. Omsetnya berapa sih? Kurang lebih lah. Maksudnya omset atau bonusnya dia? Bonusnya dia lah Pak. Omsetnya dia kan. Saya nggak nanya omset perusahaan Pak. Belum. Kalau omset kita susah melihat, susah menghitung omset per leader itu berapa ya, per leader berapa, karena kalau omset kalau kita per wilayah kita masih bisa jawab ya. Tapi kalau bonus kita punya leader, saya bikin top 20 saja ya. Iya top 20 itu kira-kira berapa di monthly-nya? Yang urutan ke-20 itu monthly kurang lebih 150 juta. Urutan ke-20 monthly 120 juta. 150 juta. Urutan ke-20. Ya. Urutan pertamanya berapa Pak? Ya Ibu hitung sendiri lah. Bapak bisa nggak naruh saya langsung di urutan pertama gitu? Jadi ya kepengen jadi leader Bapak gitu kan? Siapa yang kerja keras dia akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Saya kerja keras di Apli Pak. Bapak nggak bisa naruh saya paling atas gitu? Tahu lah Ibu Sekjen. Oh jadi di urutan ke-20 penghasilannya 150 juta monthly. Berarti yang nomor 1 lebih tinggi dari itu dong? Ya. 19 lebih tinggi dari 20, 18 lebih tinggi dari 19. Makanya. 1 lebih tinggi dari 20 lah. Oh bisa kurang lebih sebulan 1 kali ya Pak? Belum sampai. Belum sampai? Belum sampai. Luar biasa Pak Petrus. Belum sampai. Kalian kebayang deh Pak kalau leadernya aja seperti itu. Bapak punya top leader berapa sih? Saya top punya. Top 20 aja? Kalau top leader 6 orang. Top leader? Karena kita mulai bisnis ini dengan 6 orang. Oke. Kita mulai dengan 6 orang dan 6 orang itu benar-benar orang yang fresh people. Fresh people itu artinya saya tidak comot dari leader MLM lain. Kalau bahasa kita nggak bajak leader. Ya nggak bajak. Bener-bener create ya. Kita memang meng-create dari baru. Oke, itu 6 orang. 6 orang. Dan 6 orang dari ini. 6 orang itu sekarang kita bertumbuh. Terakhir data per 31 Desember 2020 kita sudah punya member 600.000. 600.000 aktif ya, member aktif ya? 600.000 ya, aktif pasif lah. Oh, oke. Aktif pasif. Total udah berapa tahun sih Pak Pak di Indonesia? Ini masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 udah 600.000? Ya ini tahun ke-6. Luar biasa. Bapak ngerjainnya gimana Pak? Saya ngerjainnya ya kerja keras lah. Iya Pak kerja keras lah, kalau kerja lembek itu ngulek Pak gitu kan. Makanya itu kalau menurut saya kalau nanti ditanya mengenai industri MLM, saya lebih suka membesarkan industri ini dengan mengajak orang baru bergabung masuk ke dalamnya, ketimbang kita ajak leader-leader yang sudah jadi di MLM lain. Akhirnya omset, kalau ditanya berapa sih kontribusi omset di Indonesia, ya sebenarnya kuenya sama. Karena hanya pindah sana pindah sini saja kan. Tapi kalau kita ajak orang luar untuk masuk ke industri kita, akhirnya industrinya yang bertumbuh. Betul. Ya, industri yang bertumbuh. Kayaknya calon ketua umum nanti luar biasa berpikir. Kalau kan banyak orang-orang yang ingin mendirikan perusahaan MLM, yang pertama yang dicari adalah lu cari leader dulu. Ya, mending bahasanya kadang lu bajak leader dulu. Gitu. Iyalah cari leader, bajak leader dulu lah. Nanti lu bajak leader dulu, lu kasih aja dia mobil, lu kasih aja biaya transportasi, lu kasih subsidi dan sebagainya. Kalau Bapak berbeda, create leader. Kita Oke. Jadi prinsip kita dalam mengembangkan bisnis kita pegang prinsip 3 saja. 1, kita edukasi mereka. Ya, kita edukasi kepada mereka bagaimana bisnis ini dijalankan. Mulai dari menjual, merekrut, membina, mendidik dan sebagainya. Setelah itu
kita hanya jangan sekedar bicara lewat mulut, hanya teori saja, tapi kita harus mendampingi 100%. Jadi pertama kali, jadi 2 tahun pertama saya secara pribadi dengan tim marketing beserta dengan saya punya partner, itu terjun langsung mendampingi 6 orang top leader saya ini. Dan hasilnya? 6 top leader ini, dan memang yang ketiga adalah selain kita didik, kita dampingi, kita menginvestasikan biaya aktivitas juga. Awal-awal mereka beraktivitas kita biayai, tapi ada batasannya. Begitu sampai nanti bonusnya sekian, kita sudah tidak lagi memberikan subsidi, atau subsidi kita kurangin sedikit demi sedikit sampai dengan akhirnya 0. Bahkan ada leader kami, mungkin 3 dari leader kami mengatakan belum waktunya dilepas subsidinya, udah mengatakan, Pak, kita nggak perlu disubsidi lagi. Oh, luar biasa. Nah, kita nggak perlu subsidi lagi. Berapa leader yang sudah Bapak ciptakan di luar yang 6 ini tadi? Kita ada satu program yang namanya DMRT, Debt Millionaire Roundtable, ya, di mana setiap tahun kita mengadakan acara rewarding. Nah, rewarding itu khusus hanya diperuntukkan untuk 1.000 jutawan, 1.000 leader. Jadi kita menciptakan 1.000 setiap tahun. Pokoknya setiap tahun DMRT itu hanya boleh dihadiri oleh 1.000 leader, ya, 1.000 leader yang diambil dari urutan 1, 2, 3 sampai dengan 1.000, tapi minimal bonusnya per bulan 5 juta rupiah. DMRT namanya. DMRT gitu ya. Nah, itu tiap tahun acaranya, Pak? Tiap tahun. Dan saya nggak pernah diundang sih. Orang kalau 1.000 itu ditempati oleh orang yang sama, kan berarti konstan kan prestasi orang itu. Tapi kadang-kadang kan 1.000 ini tadinya A, B sampai dengan 1.000. Mungkin besoknya lagi yang tadi urutan ke 300.000 masuk ke 1.000 dan sebagainya. Jadi mereka kita kompetisikan, ya, kita kompetisikan untuk menjadi top 1,000 leader. Tiap tahun ya, Pak? Tiap tahun. Tapi saya nggak pernah diundang. kemarin kita adakan acara karena harusnya 1.000 leader itu yang diundang dan pertemuan di gedung kan nggak bisa kan. Kayak kita aplik kan hanya bisa 400. Ya 40% doang ya. 400 kita kemarin. Nah ini kita nggak bisa, jadi kita adakan di TVRI. Oh, jadi orang nonton gitu kan. Kita di TVRI, jadi kita bikin sebuah pertunjukan di TVRI, penganugerahan seperti kayak Grammy Award gitu di TVRI. Ya, hanya hadir kurang lebih cuma 30-an orang saja. Padahal 30 orang saja. Tapi kan ditonton oleh, waktu itu yang nonton member kita yang tercatat adalah 458.000 tuh dari 600.000. Lumayan banyak, bukan lumayan lagi tuh, Pak. Ya. Banyak banget gitu kan. Daripada kita pakai Zoom, kalau kita pakai Zoom tuh kadang-kadang signal jelek, terus ada yang sambil masak. Bapak bayar TVRI berapa tuh, Pak? Itu dan sebagainya. Ya. Tapi kan kebayang deh, Pak, nilai investasinya dengan value benefitnya kan lebih tinggi value-nya. Emang omsetnya berapa sih, Pak, Dek? Nanya lagi, balik lagi ke omsetnya. Ya kan tadi nanya omset leader, sekarang kan omset perusahaan. Kalau bisa sampai sewa TVRI buat ulang tahun perusahaan kan amazing gitu. Amazing. Walaupun saya nggak diundang gitu. Nanti bilang nggak mau datang. Diundang aja belum, gimana bilang nggak mau datang. Ya, berarti Bu Diana nanti DMRT, jangan DMRT National Convention yang besar lah. Harusnya kita bulan Juli loh, Juli 2020 di ICE. 2021. Harusnya 2020. Harusnya 2020. Bulan Juli, 18 Juli. Kita harusnya di ICE kita udah sewa hall 9 dan 10. Harusnya 10.000 orang tuh. Tapi karena begini jadi ketunda. Ada dua yang menjawabkan. Satu, kita panggil artis Mas Didi Kempot meninggal. Covid. Yang kedua, pandemi. Berarti diundur tahun ini ya, Pak? Tapi dengar-dengar lagi 3-4 tahun ke depan katanya tetap nggak bisa katanya. Kita aja Apli mau bikin lagi, Pak. Lebih besar dari kemarin. Wish. Apalagi sekjen kalau sampai nggak bisa mah. Jadi gimana? Omsetnya berapa? Omset kita kurang lebih ya cukup lah, Bu. Kalau setiap tahun buat undang ibu makan-makan di Hotel Mulia. Asik. Itu pas sedikit kalau cuma tiap tahun ngundang saya makan-makan di Mulia. Lu ngundang sama anak-anak Jipro? Oh gitu. Ya. Nah, saya dengar-dengar Bapak juga aktif nih, Pak, di pengurus APLI. Iya. Ketua kepala bidang ya? Kepala bidang mitra afiliasi.
Gimana Pak? Bapak ngerasa pantas gak sih punya jabatan itu di kepengurusan APLI? Apa yang Bapak rasain itu? Mitra afiliasi itu kan kami ditugaskan untuk mencari partner untuk bergandeng tangan, bekerja sama dengan APLI dengan tujuan sebenarnya untuk membantu perusahaan-perusahaan MLM yang ada di APLI kalau seandainya mereka butuh produk, butuh aplikasi, butuh apa dan sebagainya, itu bisa dihandle oleh mitra afiliasi daripada perusahaan-perusahaan lain yang kita nggak kenal. Ya perusahaan kalau dikatakan happy atau nggak happy, menurut saya ini amanah ya happy-happy saja lah. Karena kemarin waktu saya wawancara Pak Ketua Umum, saya bilang, Pak Kani merasa pantas gak sih jadi Ketua Umum? Dia bilang saya gak merasa pantas Bu Ina. Kenapa? Karena banyak yang lebih senior dari saya, banyak yang lebih pintar dari saya. Di antaranya adalah Pak Petrus Irianto. Gitu, Pak Kani itu senior. Itu kan Pak Kani itu senior. Makanya beliau ngerasa belum pantas gitu. Kalau Pak Kani aja merasa tidak pantas, apalagi saya. Enggak lah Pak. Apalagi saya akan menjadi lebih tidak pantas lagi. Saya nih seneng di APLI itu kenapa? Karena isinya orang-orang hebat, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang legowo, orang-orang yang mau menjalankan tugasnya. Karena kita tahu lah Pak, di APLI kan kita tidak menerima ya ibaratnya kita profesional pure kan. Kita nggak terima gaji, kita nggak terima benefit apapun gitu kan. Nah makanya ya benefit kita terima lah ya, mungkin kita akhirnya banyak temen gitu kan, kita akhirnya lebih banyak ilmu, tukar pengalaman kan, itu. Selama di APLI Bapak langsung menjadi kepala bidang Pak, atau sebelumnya apa dulu gitu? Sebelumnya dulu saya yang tanganin majalah. Oh sama Pak Royce dulu? Sama Pak Royce, sama Gea, sama... Oh gitu. Ya. Zamannya Pak Joko berarti ya? Zamannya Pak Joko. Udah berapa periode Pak jadi pengurus APLI? Pengurus APLI satu periode pertama Pak Joko. 3 tahun? Ya periode pertama Pak Joko. Sekarang periode Pak Kani udah mau habis lagi 3 tahun. Udah 6 tahun. 2021 ya? Iya 2002. Akhir tahun ini Pak Kani habis tapi kan kita akan perpanjang jabatannya. Diem-diem aja tapi diem-diem tapi tayang gini. Bukan Ibu Sekjen yang naik? Enggak Pak. Saya akan selalu menjadi Sekjen APLI. Inilah kalau tergantung ketuanya sih. Tadi dikatakan anggota APLI humble, ini very humble. Kalau saya belum pantas jadi ketua. Karena beliau ini Bu Ina ini orang yang di belakang layar yang memainkan peran APLI secara aktif. Waduh, Bapak jangan buka kartu. Hostnya saya Pak, jadi kenapa Bapak yang nanya saya gitu kan? Bagaimana perasaan Ibu menjadi Sekjen APLI? Capek Pak. Seandainya bisa saya lepaskan jangan. Jabatan itu gitu kan. Jangan. Apa kita tukeran Pak? Saya jadi kepala bidang mitra afiliasi aja, Bapak jadi sekjen. Saya sangat tidak pantas di sekjen. Aduh. Nggak terasa waktu kita sudah hampir 50 menit. Cepet banget gitu kan. Padahal kita ngerasa baru ya Pak ya. Tapi ya inilah Pak podcast apa yang kita... Mungkin karena kita terlalu belak-belakan, akhirnya waktu hampir 1 jam gak terasa gitu ya, tiba-tiba sudah mau habis gitu. Atau ada rahasia lagi yang mau Bapak buka ke saya? Nggak ada, kalau saya buka semuanya nanti kebongkar semua ntar saya. Belak-belakan loh Pak. Ya makan belak-belakan tapi kan belak-belakan saya sekarang baru belak dulu. Oh belum belak-belakan? Belum belakannya belum. Semoga nanti saya dapat waktunya Bu Elizabeth dan Bu Diana sehingga akhirnya bisa jadi belak-belakan. Nah, gitu belak-belakan kan? DEP. Iya keren tuh Pak. Kalau ada Bapak nggak bisa belak-belakan. Mungkin kalau perempuan cantiknya aja yang duduk di sini dua-duanya kan bisa jadi belak-belakan gitu kan. Pasti. Iya saling bongkar. Nanti gantian Bapak yang nonton gitu. Khusus nanti kalau tayang lagi Pak Petrus tunggu di luar. Di bawah nggak boleh masuk gitu Pak kan. Nah mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk masyarakat Indonesia tentang industri direct selling. Kalau tadi Pak Roy mengatakan bahwa direct selling adalah suatu bisnis yang yang luar biasa. Tidak perlu takut dengan bisnis direct selling. Mungkin dari Pak Petrus apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Indonesia tentang bisnis kita? Ya, Silakan Pak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat Indonesia secara keseluruhan populasinya itu sangat besar sekali. Dan ini merupakan satu pangsa pasar yang luar biasa bagi industri direct selling. Tapi pangsa pasar ini hanya bisa digarap secara real kalau kita mau sedikit berupaya untuk mengajak orang yang belum bergabung untuk bergabung bersama dengan kita. Jadi jangan cari orang yang sudah
berada di industri multi level marketing atau bergabung menjadi member di salah satu perusahaan multi level marketing. Jadi cari orang yang baru karena masih besar sekali. Masih besar dan besar sekali. Kalau itu kita lakukan di bawah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, industri direct selling akan berjaya di Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi kalau Pak Petrus saya melihat create new leader ya daripada bajak leader yang sudah ada. Betul, Bu. Luar biasa Pak Petrus, semoga menginspirasi apa yang disampaikan Pak Petrus siang ini. Bermanfaat buat Apli khususnya dan buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan yang berbahagia lagi tentunya semua mitra usaha dan leader-leader PT DEP, Duta Elok Persada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak waktunya Pak Petrus Irianto. Semoga di kesempatan lain saya bisa mengundang pemegang saham yang lainnya dari DEP. Semoga berkenan. Monggo. Demikian pemirsa Indonesia, podcast Blak-Blakan bersama Apli hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang.